Ya, atau barang lain sebagainya daripada yang boleh padanya gugur air daripada anggota yang di atas kepada anggota yang di bawah yang berhampiran Iya, keduanya. berdekatan. Jadi tadi dianggap kata para dari antar tangan lawan tangan sebelahnya dianggap jauh. Oke, terus. Berbeda halnya jika tiada berdekatan keduanya, seperti gugur air daripada kepalanya kepada kakinya. Nah, mulai kepala ke batis, maka batis tadi hadasnya kada terangkat atau najisnya pun kada terangkat. Maka air itu musta'mal jua. Maka tiada terangkat hadas yang pada kakinya dengan air bekas anggota yang di atas itu. Oke, terus. Air yang masih berhubung tapi sudah dihukumkan berpisah. Nah, banyunya belum terpisah lawan awak, tapi hukumnya mustakmal. Nah, ini kebalikan tadi. Kalau tadi banyunya sudah terpisah, tapi masih mutlak. Kalau ini masih berhubung, kada terangkat kemana-mana, masih menempel lawan anggota awak, tapi hukumnya terpisah. Terus. Dan terkadang adalah air yang terpakai itu berhubung ia dengan anggota pada penglihatan mata, tetapi adalah air itu pada hukum pencurian jua sudah dihukumi tidak berhubung lagi. Maka yaitu air yang demikian itu dihukumkan musta'mal, seperti 1. Mengalir air wudhu dari tangan orang yang mengambil wudhu hingga melewati bahunya. Nah, ya. 2. Mengalir ia daripada kakinya hingga lampau melewati lututnya, dan jika kembali ia lagi kepada tempatnya sekalipun. Mulai batis baju di sini ke sini misalkan. Nah, dianggap jauh juga aja. Mulai sini ke sini, itu tuh turun pulang ke sini bajunya. Tetap yang bekas yang di sini tadi, yang ke sini misalkan kayak pak mandi jungkir balik ke sini lah. Batis dulu. Kalau paling turun, maka yang di sini kada dianggap sudah berjauhan. Meskipun ini mengalirnya kada terloncat. Misalkan banyak ini batis, ini tuh banyak tuh berjalan gitu aja lah. Ke sini, maka ini sudah dianggap jauh ya. Maka di sini dianggapnya mustakmal sudah. Meskipun belum terpisah banyak tadi mengalir gitu aja menempel aja. Atau mulai sini tadi melihat bahu ke sini tadi itu dianggap jauh juga. Meskipun banyak yang menempel yang berjalan gitu misalkan. Oke, terus. 3. Seperti berpindah air daripada sebelah tangannya kepada sebelah tangannya tatkala digosokkannya dengan dia. Atau itu banyu bekas di sini kan wudhu tangannya sini, tangan kanan sudah. Kan masih ada banyunya nih, dipindahnya ke sini. Nah, kata kawal aja. Meskipun di sini misalnya di aliran masih kawal lah, karena ini masih belum berpisah. Ada andai kata sisa-sisanya masih cukup, andaknya ke sini pulang. Kada awal, karena sudah berjauhan. Oke, terus. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Allahu a'lam bishawab. Baik. Ini kemanakan ini? Pakai bukunya. Ayat sampai mana? Taman berapa? Pakai bukunya. Semalam ada baca kitab Ada kan? tentang kasus ini. Halaman 46. 46. Tamis. Ya. Ini ini kita lewati dulu ringkasnya gini aja. Jadi kalau ada sudah. Jadi kadang-kadang darah itu ada keluarnya begini. Ada kalanya kurang 24 jam. Ada kalanya sampai 24 jam, tidak lebih 360 jam atau 15 hari 15 malam. Tidak sampai. Kadang-kadang darah tadi ada lebih
lebih 15 hari 15 malam. Kalau ini apa? Darah apa? Kada sampai 24 jam. Fasad. Darah fasad. Ada mandi lah Mina. Kenapa kada mandi ya? Tidak ada mandi. Darahnya sampai 24 jam dan kada lebih 15 hari 15 malam. Darah apa ini? Darah haid. Ada mandi lah di sini. Hah? Ada. Karena memenuhi syarat haid. Hebat. Darah lebih 15 hari. Maka darah yang ada di sini terbagi kepada dua. Ada haidnya, ada istihadahnya. Kalau yang ini menentukan haidnya berdasarkan dua, berdasarkan adat atau berdasarkan tamyiz, atau kuat menentukan berdasarkan kuat lemahnya darah. Kalau ini ada, kalau di sini ini adat tamyiz tidak dipakai. Yang penting darah itu kada 15, maka adat haid sebelumnya kan terpakai, kada jadi acuan. Kuat lemahnya darah kada jadi acuan juga. Di sini gitu juga. Adat kada dipakai, tamyiz pun kada dipakai. Yang dipakai adat dan tamyiz hanya untuk pendarahan lebih 15. Di sini ada mandi wajib lah. Ada mandi wajibnya untuk haid ini. Nah, untuk mandi wajib untuk haid itu. Istihadah mandi lah. Istihadah kalau wajib mandi. Ingat itu saudara. Jadi adat itu adalah haid sebelumnya terjangkit istihadah. Tamyiz menentukan kuat lemahnya darah. Misalkan gini. Ini ada hitam. Ada yang warna oranye, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Misalkan ini hitam, kental, berbau. Dari sini misalkan merah, kental, berbau. Misalkan gini, merah kental berbau, keluarnya 5 hari. Hitam kental berbau, keluarnya 10 hari. Mana haid yang istihadahnya? Semuanya haid. Semuanya haid. Nggak tahu lah. Kalau darah kata lebih 15, apapun warnanya, apapun warna ini, maka di sini adat dan tamyiz kuat lemahnya darah tidak terpakai. Karena darah lebih 24 jam dan tidak lebih 15 hari, maka adat dan tamyiz tidak dipakai. Semua adalah haid. Mandi wajib adalah ada mandi wajib di sini. Ada satu. Kalau kayak gimana? Mana haidnya? 13. Nah, inilah kita hitunglah. Hitam ini kita anggap nilai 5, 4, 3, 2, 1. Ini yang terbaru 1. Ada fakta 1. Tidak berbau itu 0. Tidak kental dengan 0. Nih, merah 4. Nih, kental 1, berbau 1. Hitam 5, kental 1. Berapa nilainya? Ini 6, 7. Maka yang kuat adalah darah ini. Ini adalah haidnya. Ini adalah istihadahnya. Sehari lagi. Ini rumusnya. Sehari.
dengan hitam, encer, tidak berbau. Jadi habang itu ini kada selamanya habang itu kalah lah. Kalau selamanya hitam menang. Misalnya habang kental berbau 2 hari, hitam 14 hari. Berapa nilainya? 4 1 1 hitam 5 0 0 sama Pak? 6 lawan. Nah, maka yang haid adalah yang ini istihadah. Meskipun dari segi warna hilang, tapi karena dari segi ini ada unsur pendukung yang menguatkan darah merah tadi, itu ada kental, ada bau tadi, maka yang haid adalah merah, kental, berbau. Nih, 2 haidnya ini istihadahnya. Kalau mandi wajibnya di mana ya? Tetap mandi wajibnya di 16. Sampai 17 gitu. Maka mandi wajibnya di sini. Sini mandi. Karena ini pendarahan Nabi 15, maka ini tadi pendarahan Nabi 15, maka ada haidnya, ada istihadahnya. Haidnya yang kuat warnanya tadi, istihadahnya adalah yang ini. Tapi karena ini karena tahu bakal mengalami istihadah, maka selama itu masa haid sampai sini, ini tetap wajib bertahan di sepanjang masa haid. Jadi sepanjang masa haid belum lewat, maka wajib bertahan. 2 hari bertahan, besok bertahan. Karena sembahyang pada puasa, karena masa haid hanya sampai 15 saja, maka 15 sudah mandi. Sholat, puasa, dan lain-lain. Meskipun ada darah. Jadi ada darah di 16 tadi, kada menggugurkan kewajiban sembahyang, puasa dan lain-lain. Nah, tapi apakah haidnya ini jadi 15, ini istihadahnya? Oh, ada. Haidnya adalah sesuai dengan kondisi warna tadi. Warna yang kuat itu adalah haid. Meskipun dasarnya adalah habang, di sini hilang, tapi karena habang tadi didukung oleh kekantalan, didukung oleh bau tadi, maka si hitam itu menjadi kalah. Nilainya 6 lawan 5. Nah, di sini sembahyang yang dikodok. Hilang. Nah, pada sholat berapa hari? 13. Paham? Misalnya hitam, kental, tidak berbau, dengan hitam, kental, berbau. Ini misalkan 3 hari, di sini 15 hari, haidnya mana? Hitam, kental, tidak berbau. Hitam berapa? 5. Kental? 1. Tidak berbau? 0. Hitam, kental, berbau. Maka haid adalah yang terdiri. Jadi kalau nilainya sama, misalkan ini ada, ini haidnya inilah. Ini haid. Ini istihadah. Berarti yang mengkodo sembahyang puasa dia, mengkodo sembahyang gimana? Ini ada kodo salat. Karena ada di hukumnya haid. Meskipun dia menduga itu haid, tapi karena makin betuhan di hari ke-4, makanya wajib bertahan pulang sampai 15. Di sini karena mandinya kan ada di 16. Mandinya tetap di sini 19. Di akhir di sini karena ini awalnya diduganya ini masa haid pertama, sekalinya ini makin menguat, maka ini ada jalan jadi masa haid yang masa berikutnya begini. Ini hanya dugaan awalnya, awalnya ini haid, jangan sampai 15 ke depannya. Ternyata ketika darah tadi menguat, maka masa haidnya ini harus mulai sini masa haid ulang. Nah, makanya mandi wajibnya di sini di 19.
A19. Jadi kondonya ini, kondo sebelahnya ini. Tapi kalau misalkan bersamaan, nilainya tadi sama, misalkan merah, kental, berbau, merah, kental, berbau, dengan hitam, encer, berbau. Berapa nilainya? Merah berapa? 4. Kental, tuh, berbau 1. Hitam 5. Encer 0. Berbau 1. Berapa nilainya? 6. Nah, ketika kondisinya sama nilainya, maka yang haid adalah yang terdahulu keluar. Nah, jika bersamaan nilainya, maka yang haid adalah yang lebih awal keluarnya. Ada tanya? Coklat berarti di sini ada coklat madakan di sini nah. Ada madakan, ada madakan coklat. Nyaman beginilah daripada yang lain. Kita jadi kita baca kitabnya. Misalnya hitam sama merah. Kami hitam. Dari jaka hitam, kada kental, hitam tidak kental tidak berbau, atau merah tidak kental tidak berbau, maka masih sebanding tuh. Hitamnya 5, merahnya 4. Merah tidak berbau, hitam tidak berbau, tidak kental, 5 lah. Atau merah tidak kental, tidak berbau, maka di situ hanya warnanya, pembandingnya ada sama kekentalan keenceran begitu atau bau tadi kada jadi patokan. Kadarnya kali patokan. Kadarnya. Contohnya ya Pak? Misalnya ini kadar yang di fosfor, hasilnya merah, non hitam. Cuman hitamnya tuh sedikit aja. Setiap kali keluar, kalau itu banyak. Kadar di bedakan macam-macam. Kada? Kalau dua pokoknya lebih dari 24 jam. Kalau pengaruh nggak? Kada. Lebih bagus kan? Iya. Kada maksudnya itu mens gitu. Kalau lebih 15 maka warna darah akan Betul lebih dari 15. Cuman kadar sedikit itu kan ada pengaruh. Kada. Warnanya itu. Kada. Tapi selang-seling ada loh. Jadi misalkan warna habang, tapi masih ada bercak hirang, maka dianggap hirang juga. Oh, jelas sedikit. Jadi misalkan habang, tapi masih ada garis hirangnya, maka hukumnya masih hirang, meskipun banyak habang warnanya di situ. Ambil perhitungannya. Iya. Tapi kalau habang bujur, maka habang aja yang nilainya. Dan misalkan kuning, tapi ada habangnya, hukumnya masih habang, meskipun terbanyak kadar kuningnya. Oke, uji kita kan. Tapi nyatakan masalah adat lawan tamis tadi dipakai hanya jika darah lebih 15. Kalau darahnya lebih 24 jam dan kada lebih 15, maka adat lawan tamis kada jadi acuan. Itu juga darah sampai 24 jam ini kada jadi acuan. Yang jadi acuan adat atau tamis hanya untuk pendarahan lebih 15 jam. Itu nyatakan. Jadi kalau darahnya misalkan kada sampai 15, maka semua adalah haid. Ya, terus 46 tadi. Tamyiz membedakan sikap kuat dan lemah darah. Itu lewat ini. Pokoknya ringkasnya itu tuh. Yang tadi supaya nyaman memahaminya. Ke tiga sifat darah. Rumus tamyiz pada tiga sifat darah 47. Rumus tamyiz pada tiga sifat darah. Masalah, jika berkumpul darah yang kuat seperti hitam dan yang lemah seperti yang merah dan yang terlebih lemah seperti yang kuning, maka yang hitam dan merah itu haid dengan 3 syarat. 1. Hendaklah terdahulu yang hitam. 2. Hendaklah berhubung yang merah dan yang hitam. 3. Tiada lebih penghimpunan yang hitam dan yang merah itu daripada 15 hari. Seperti bahwa melihat seorang perempuan akan darah 5 hari hitam dan 5 hari merah, kemudian maka kuning berkekalan, maka yang hitam dan yang merah itu haid dan yang kuning itu istihadah, hukum suci jua, karena diperoleh segala syarat yang tersebut itu. Oke. Hapus. Foto dulu. Sudah.
merah 5, hitam merah, misalkan keruh atau kuning gitu. Kalau ada spidol kuning lah. Misalkan di sini 5, haid tidak? Semuanya adalah haid. Pokoknya kalau darah pada lebih 15, maka semua haid. Kalau bisa dipakai ini warna kuat, misalkan bisa hitam, kental, berbau, merah, kental, berbau, keruh, kental, berbau. Meskipun ini kalau anak dihitung bisa, dihitung 4, 1, 1. Keruh berapa? 1 lah. 1, 1, 1, 1, 7, 6, 3. Meskipun ini bisa di atas korban, tapi karena darah pada lebih 15, maka semua adalah haid. Misalkan ini contohnya yang lebih penting. Kuningnya ini, misalkan aja 15 hari. Maka haidnya yang ini aja. Mandi wajibnya di mana ya? Tetap di 16. Kalau mandi wajib di 16, mandi di 16, anggap di sini 16. Kodonya berapa? Ya. Berapa? Mandi, sholat, puasa, dan lain-lain sampai ya saudara mau kode sembahyangnya. Kodenya semalam kode sholat 15 dikurang air. Nah, 5 hari sini. Mulai hari ke 11. Nah, yang ini. Jadi 16 meskipun ada darah sampai hari ke 25, ini kan 10, 25. Sampai hari ke 25 ini sudah sembahyang dan lain-lain. Mulai sini berlaku hukum suci sudah. Nah, tapi yang dikode kita mulai sini yang 15. Nah, 15 ke sini nah. Nih. Nah, yang dikode. Nah, kenapa kada langsung aja pas lagi hukumnya keruh tadi mandikan ya? Karena belum melebihi masa haid, maka masih ada kemungkinan kalau minum 15 atau kada lebih 15 sampai haidnya. Oh, ternyata dugaannya salah, darah masih ada di 16, maka 16 sudah mandi. Mandi wajibnya adalah untuk haidnya sini. Kenapa wajib mandi? Sedangkan ini istihadah aja, bukan untuk ini. Tapi karena di sini ada haid dan itu belum mandi, maka mandinya itu adalah untuk hadas haid yang ini tadi. Ini istihadahnya kodo sembahyang. Kodonya kita di sini atau di mana kah? Ada pertanyaan di sini? Jadi katakan kalau darah kada lebih 15 maka semua adalah haid. Kalau darah kada lebih 15 maka adat kada dipakai, kuat lemahnya darah pun kada dipakai. Terus. Dan jika ada perhimpunan darah yang hitam dan yang merah itu lebih dari 15 hari, seperti dilihatnya dalam 10 hari hitam dan 6 hari merah, kemudian maka berkekalan kuning, atau terdahulu yang merah atas yang hitam seperti dilihatnya dalam 5 hari, kemudian maka 5 hari hitam, kemudian maka berkekalan kuning, atau tiada berhubung yang merah itu dengan yang hitam seperti dilihatnya dalam 5 hari hitam, kemudian maka 5 hari kuning, kemudian maka berkekalan merah. Ya. Maka darah yang hitam pada 3 masalah itulah yang dihukumi haid, dan yang merah dan kuning itu istihadah. Misalkan, nah kalau memakai ajuan di atas hirang lawan hambang adalah haid, tapi kita kawan dipakai di sini. Kenapa? Karena totalnya 16, sedangkan haid itu maksimal 15 saja. Maka haidnya dalam kasus ini hanya si hitam aja, si hambang kada.
ini pun kada haid juga. Kenapa si habang kada dihukuman haid? Karena andai kata hitam ditambah si habang tadi itu 10 tambah 16, andai kata ini dihukuman haid, sedangkan haid paling banyak 15 saja, maka kada memenuhi syarat, maka ini kada dihukuman haid, ini pun kada dihukuman haid. Alright. Jadi mandi wajibnya di mana nih? Tetap di 16. Jadi. Nah, mandi wajib di sini. Salat, puasa, dan lain-lain. Meskipun ada darah. Hati-hatilah ini banyak merusak atau mengacau binian nih. Ini ada darah kan sembahyang pada puasa aja. Oh, lihat dulu. Kalau memang sudah lebih daripada masa haid, maksimal masa haidnya di situ ya. Masuk ke hari ke-16 jangan wani-wani kada puasa, jangan wani-wani kada sembahyang. Sudah gawe sudah di sini. Nah, tapi kodonya berapa nih kalau kasus ini? Kodonya mulai 11 sampai 15. Jadi kode. Nah, contoh 2. Habang hiram, habang 5 hari, hitam 5 hari, kemudian kuning. Oh, ini kuning. Oh 5. Di situ 5 hitam. kuning, hitam. Hitam. Hitam berapa? 5. 5. Kuning Sisanya. misalkan 15. Maka yang haid nomor 2. Oh, iya. Ini haidnya ini aja. Kenapa? Ini kan andai kata di jumlah 10 loh. Kenapa haidnya ini aja? Karena ini harus sesuai urutan. Kalau warna tadi harus sesuai urutan. Jadi hiram, merah, oranye atau coklat tadi, lalu kuning, lalu keruh. Nah ini kan loncat nih, anum betuha. Nah maka ini kada kawan hukumnya haid. Meskipun kalau di total ini 10, tapi karena tadi dulu nak habang daripada nang tuha, maka nak anum bekalah. Anum bekalah. Jadi haidnya hanya si hitam aja. Andai kata itu kan di sini 10. Kasini kada kawa, kasini pun 5 tambah 10 15 saja. Tapi karena hitam, padahal urutan kan hitam, ke kuningnya kesini, maka ini pun kena kawan jadi hukuman haid karena loncat kada sesuai urutan. Maka haidnya ini aja. Meskipun andai kata di total kesini 10, kada lebih 15. Di total kesini pun kada lebih 15 juga. Tapi karena urutan darah tadi kada sesuai urutan kuat ke lemah, maka yang habang kada haid. Ini kesini pun kada haid. Meskipun kalau di total ini kesini 10, ini kesini pun kada lebih 15 juga. Meskipun bisa di total memenuhi syarat haid, tapi kan urutan yang harus sesuai ini tadi, maka yang haid hanya si hitam aja. Berarti kalau sembahyang berapa? Kayak mandi wajib tuh di mana mandi wajib? Mandi wajib tetap di 16. Tetap di 16. Nih, kita baca nih. 11 12. Mandi wajib tetap di 16. Salat, puasa, dan lain-lain. Karena yang haid hanya si hitam aja, maka yang dikode berapa? 10. Ini lawan ini. Ini banyak utang lah sebenarnya. Oke. 10 hari. Contoh 3. Hitam 5. 5 kuning, hitam, 5 lagi kuning, situ, anggapnya 10 ya. Maka
hitam aja juga. Andai kata ini di total ke sini bisa kan lebih 15, 5 tambah 5. Tapi karena habang di sini habang oranye dilewatinya, maka antara hilang lempung itu kadang mau dijadikan sepaket. Karena sesuai urutan ini tadi, urutan ketuhaan warna. Maka satu. Yang kedua, andai kata kuning pun dibawa ke 10, kata kawannya kuning mestinya betulan, ini malah kuning penaik betul ha? Maka ini pun kata kawan juga dikatakan meskipun 5 tambah 10 kan lebih 15, ini tambah sini kan lebih 15, tapi karena sesuai urutannya tadi, maka yang high hanya si hitam aja. Nah, mandi wajibnya di mana? Tetap di 16. Nih kalau kita pecah lagi 11, 12. Mandi wajib tetap di 16. Kalau sembahyang berapa? Ada di sini mandi, sholat, puasa dan lain-lain. Kalau sembahyang berapa mina? 5? Ini tambah sini 5. Ini kodok nih. Kalau sholat hari ke-6 sampai hari ke-15 itu 10 hari. Nah. Kalau si kuning itu oranye sama dong perlakuannya. Sini. Si kuning itu oranye. Iya. Darah hitam, darah oranye ini. Ada foto lah. Ayo kita ulangi gitu. Oranye. Oranye adalah habang kekuningan. Habang kekuningan oranye. Atau merah kekuningan. Bisa lah hitam tadi membawa yang ini ya. Hitam kesini loncat karena terlewati si habang, itu pun kata kawai seorang dan untuk dihukumi haid karena loncat ke sesuai urutan. Nih, ini urutan 1 tuh si hirang, habang, oranye, kuning, keruh. Jadi kalau hirang aja langsung ke oranye tanpa ada habang di sini, maka yang oranye pun kata kau dihukumi sebagai haid karena sesuai urutan warna yang tadi. Nah, makanya ini tadi hirang, habang, kuning. Maka habang bisa dikatakan haid karena urutannya sesuai hirang adalah habang. Maka habang tadi bisa dihukumkan sebagai haid juga. Tapi kalau hitam ke oranye tanpa ada habang, ini tadi hirang lalu oranye, maka si oranye tadi kata kau dihukumkan haid. Yang haid hanya si hirang aja. Karena apa? Itu sama loncat. Nah, kalau misalnya dia semuanya kayak terus, Nah, misalnya semuanya kayak bisa lah langsung hari ke-4, di bulan ke-4 mandinya di 5. boleh? Kan Jadi di bulan semuanya ingat tak Ujo, di bulan pertama istihadah tetap mandinya di 16. Andai kata di bulan kedua ini lagi, ini cukup mandi setelah pergantian warna kuat ke lemah. Jadi di sini mandinya kena. Andai kata sama adalah ini bulan 1, maka mandinya di 16. Habis itu di bulan kedua pulang, terjadinya sama. Kita ulah contohnya gimana daripada angguk-angguk semua supaya nyaman paham. 5. Hitam kan? Hitam. Oranye. Lima, 20 misalkan. Oranye 5 hari. Ini pun 5 hari. Di bulan kedua itu dia 5 hitam oranye merah. Nah, untuk di bulan pertama mandi wajib tetap di 16. Di bulan kedua mandinya di sini H6. Nah, jadi di bulan kedua sudah cukup di sini mandinya. Kalau bisa menghadap 16. Adapun di bulan pertama mandinya menghadap 16. Nah, tuh.
Di sini ada mandi, sholat, puasa, dan lain-lain, dan ada kodo di sini. Kalau di sini kan ada, di sini tetap mandinya di sini, kodonya kan ada. Itu bedanya. Jadi di bulan kedua istihadah cukup kalau sudah sesuai dengan adat bulan sebelumnya sudah sampai waktunya terjadi pergantian warna, misalkan dari hitam ke oranye, maka mandi wajib langsung, kalau usah menghadang ke 16 lagi. Misalnya merah itu kuning, berarti sama aja lah di rumah itu habis Sama. cuma mandi. Iya. Saya rumahnya kayak itu sama. Berarti kayaknya itu yang bisa jadikan katakan kuning atau itu yang ada sebenarnya. Iya. Saya rumahnya selalu gitu. Bujur. Soalnya kan pernah ketahuan tadi belum dua. Kalau saya kuning, kalau habis men, saya merah. Kadang-kadang hari merah kan di hari merah. Kadang-kadang kuning. Habis itu sampai men selanjutnya itu tetap kuning. Kuning. Ada kayaknya dia mengatakan merah. Kuning bisa ada. Salah-salah hari men selanjutnya. Itu kan kelihatannya ya pengalaman itu. Iya. Makanya ada di kitab itu dipadahkan bebinian itu ada mengalami suci dengan dua tanda. Andai kata satu, umumnya bebinian itu ketika suci adalah darah kadada lagi di luar. Andai kata kapas dimasukkan pun kadada lagi bercak darah. Tapi ada bebinian yang darahnya ampih tapi masih ada cairan putih. Itu suci juga baginya. Jadi suci bagi bebinian itu pada umumnya sebenarnya di luar kadada darah, di dalam pun kadada darah. Tapi ada sebagian bebinian yang kadada darah sudah kadada lagi tapi masih ada cairan bening. Ada non bahasa Arab tuh kayak banyu ludah ya. Ada terus keluar. Maka itu pun sudah suci. Jadi ada beberapa bebinian dan kami mendapati itu orangnya kisah kayaknya kayak mengalami yang suci haid tadi dengan selalu keluar cairan bening. Suci ya sampai tadi. Kalau misalnya cairan bening itu putih, ya cairan itu Kayak. atau kan kayak oranye. Bening di sela-sela menjelang yang hendak haid selanjutnya. Nah di sela-sela haid itu kadang kuning kayak oranye. Iya. Cuman kayak ada putihnya bening kayak itu bisa jadi putih. Iya. Ritmenya selalu kayak gitu. Betul. Terasa. Pertama kali tidak membedakan sifat darah atau tidak memenuhi syarat tamyiz. Nah, dari judulnya sudah pertama kali haid langsung terjangkit istihadah. Ini bisa adat lah. Berarti yang yakin haid adalah satu halnya. Nah, gitu. Dari judul sudah kau ditentukan pertama kali haid langsung terjangkit istihadah, atau itu bahasanya pertama kali haid langsung mengalami pendarahan lebih 15 hari, maka haidnya adalah 1 hari 1 malam di awal aja. Nah, pertanyaannya, mau pertama kali haid itu 9 tahun, ingat ada belajar lagi ini, yang madahi siapa? Abah mamanya madahi. Nah, jadi kalaunya pertama kali haid langsung mengalami pendarahan lebih 15, maka haid adalah 1 hari pertama aja. Kodonya berapa? 14 hari, 2 sampai 15. Paham kan ada mama abah yang ada yang kodonya deh. Nah ini kita takutan deh, kita takutan khawatir ini. Nah, untung cuma anak abah kisah pulang, abahnya kau madahi. Misalkan anak abah kisah kok orang lain bang. Untung orang lain ini pulang kau madahkan. Pas dong takutan yang salah aja kayak pak. Nah itu khawatirnya. Oke, baca. Dan jika ada yang baru haid langsung terjangkit istihadah atau mengalami keluar darah lebih 15 hari, itu tiada membedakan ia akan sifat darah seperti dilihatnya akan dia darah itu atas satu warna jua atau atas beberapa warna, tetapi ketiadaan satu syarat daripada segala syarat tamyiz yang telah tersebut dahulu itu. Maka haidnya, jika diketahuinya waktu permulaan datang darah, maka haidnya darah sehari semalam jua. Dan tidak memenuhi syarat tamyiz yang telah tersebut dahulu itu. Kalau bisa tambah itu dahulu itu, maksudnya di halaman sebelah itu, di halaman 48 paling atas itu syarat tamyiz. Nah, atau dan tadi tulisannya yang telah tersebut dahulu itu bertanda ke halaman sebelah itu ada 3 syarat. segala syarat tamyiz yang telah tersebut dahulu itu, maka haidnya 1. Jika diketahuinya waktu permulaan datang darah, maka haidnya darah sehari semalam jua.
bulan sucinya, yaitu yang kemudian hari-hari setelah hari yang dihukumkan haid daripadanya hingga sampai akhir bulan. Dari karena gugur tidak diwajibkan sembahyang daripadanya di dalam masa sehari semalam itu diyakinkan sudah dipastikan, dan gugurnya tidak diwajibkan sembahyang di dalam masa yang lain daripada itu tiada diyakinkan, maka tiada ditinggalkan yang yakin melainkan dengan yakin seumpamanya. Tidak ditinggalkan yang yakin kecuali dengan yakin. Bahasanya itulah. Oke, kita jelaskan ini pertama kali haid. Terjangkit istihadah, darah tidak tamis. Darah kalau bisa dibedakan kuat lemahnya, anggap satu warna aja. Misalnya sama apa ya? 1, 2, 3. Kan masa haid sampai sini jalan. Haid itu hanya terjadi di dalam masa 15 ini aja. Pertama kali haid terjangkit istihadah, darah tidak bisa dibedakan. Anggap satu warna aja. Atau selang-seling, abang hirang. Itu sama dalam satu warna aja. Jadi kalau aja mengalami pendarahan gini, ada darah sehari bertahan, darah sembahyang bertahan. Kenapa wajib bertahan? Karena belum lebih 15. Nah, di 16 ada darah masih sampai ke 30. Maka di 16 sudah wajib mandi, salat, puasa, dan lain-lain. Sampai ke 30 tuh ini aman sudah nih. Itu dari itu tinggal kewajiban. Nah, pertanyaannya, di dalam 15 hari ini yang dihukumi yakin haid yang mana? Yang paling sedikit ya? Yaitu ini aja. Nah, maka ini adalah haidnya. Karena yang paling sedikit pasti yakin nih. Sama kayak semalam, siapa ada ulama ketika nya bingung 3 kali bulan puasa 30 hari ya, berapa sudah terkodok, berapa haidnya di dalam bulan itu? Kayak ini ya. Karena di dalam 30 hari ada haid, ada suci. Haid paling banyak apa berapa? 15 hari ya. Suci paling sedikitnya 15 juga. Nah, anggap ini dalam bulan nya bingung tadi 3 tahun. Anggapnya mengalami haid 15 hari dalam bulan itu selesai. Karena haid dari 15 ke 1. Dan suci kada boleh sedikit dari 15. Jadi apakah patokan ke sini, apakah patokan ke sini? Pastinya suci sudah mengalami, sudahnya puasa, pastinya puasa ada 15 hari. Karena paling sedikit suci dalam sebulan itu wajib 15 hari ya. Kada boleh 10, kada boleh 13. Jadi kalinya bingung di dalam 30 hari itu berapa sudah terkodoh haidnya, berapa semalam yang sudah terjadi puasanya, maka yakin puasanya pasti ini. Karena pasti suci 15. Nah, tinggal haidnya 15. Semalam tuh berapa sudah mengkodoh aja. Maka andai kata ini biasa mengkodoh 5, biasanya maka sisa 60 mikodonya adalah 10 aja dari gaulnya. Tapi kalau hanya hendak yakin, enggak ke 15 ya. Pasti sudah. Makanya kalau banyak pembina bingung ini karena melambat-lambat akan mengkodok, akhirnya lintas tahun. Berapa semalam hutang puasa yang belum terbayar aja. Maka yakin akan ini sudah tergayung puasanya 15, yang ini belum terkodok. Nah, kalau masih ingat semalam ada 3 hari kan sudah terkodok semalam, maka hutangnya tinggal 12 aja lagi. Tapi kalau yakin lagi, kata kau jom bingung kan puasanya 15 hari. Karena yakin sudah tergayung puasa 15 hari di bulan puasa itu. Dan ini kada tergayung lagi di bulan puasa itu. Nah gini juga, ketika di dalam 15 ini karena belum ada bisi adat dan tamis pun karena kawa dipakai di sini karena darah satu warna aja, maka yang meyakinkan haid hanyalah adalah 24 jam di pertama saja. Adapun yang hari kedua sampai hari ke-15 itu istihadah. Maka istihadah wajib dikodok harus sembahyang ini. Nah, wajib dikodok sembahyangnya. Kodok sholat 14 hari itu hari kedua sampai hari ke
Ini kada kawa, belum kada kuitan madahi. Masalah kuitannya pernah mengaji kada nih? Meskipun itu kewajiban anak langsung bayar, tapi si kuitan wajib mendidik. Nah, ini khawatir. Jadi kalau yang pertama kali haid terjangkit istihadah dan darah tidak bisa dibedakan kuat lemahnya, maka yang diyakini haid adalah 1 hari pertamanya. Selebihnya istihadah. Tapi meskipun kayak itu hukumnya, inya tetap bertahan di sini. Karena kadang juga bakal lebih 15, tetap wajib kada sembahyang kada puasa di sini. Karena itu masih di lingkungan masa haid, inya ada darah tetap wajib tahan. Nah, ketika sudah lebih maksimal haid, masuk ke 16, dia sudah mandi wajib. Nah, mamanya pulang, abahnya belajar mandi wajib. Banyunya kayak apa, niatnya kayak apa. Jangan ada nama hal lagi sampainya banyu kena kulit. Jadinya sudah balik di sini usianya. Siap kan abah mamanya madahi dulu? Atau siap pada anak-anaknya? Ini menghukumkan haid perlu ilmu. Mandi wajibnya perlu ilmu. Banyunya perlu ilmu. Niatnya mandinya kayak apa perlu ilmu. Ini abah mamanya nih. Makanya jangan kalau belum kawin sudah kayak gini tuntung sudah tidak ada banyak tanggungan. Oke, terus Atau muridnya dihukumkan berdasarkan dengan tanda yang nyata seperti membayar sifat darah. itu jika ini mengalami tamyiz lah. Jika istihadah tapi darah bisa dibedakan kuat lemahnya, maka pakai tamyiz. Misalkan ini kan pertama kali haid terjangkit istihadah. Ini contoh nih, pertama kali haid terjangkit istihadah tapi darah bisa ini sudah dipotong kan? Jadi memang rumit lah belajar ini lah. Tapi makin rumit lagi kalau kada anak belajar. Sudah. Yakin lagi lah. Sudah. Siap. Pertama kali haid terjangkit istihadah tapi darah bisa dibedakan. Ini kebalikan yang itu lah. Bisa. Kita 10 abangnya 20 hari bisa dibedakan kira? Maka haidnya adalah yang hitam. Nah, atau dia pernah haid atau di sana, atau sebelumnya pernah haid. Pernah haid berarti bisa adat katanya. Ada bisa adat. Lalu istihadah, darah pun bisa dibedakan. Atau tamyiz. Maka yang dihukumi dari dua kasus ini misalkan adalah ini pertama kali haid mengalami darah lebih 15, darah bisa dibedakan, maka yang dihukumi haid adalah tamyiz, yaitu darah hitam. Ini contoh 1, ini contoh 2, ini 1, ini 2. Ini pernah haid, misalkan bulan sebelumnya ini adalah 7 hari haidnya. Di bulan sebelumnya. Di bulan ini dia mengalami gini juga. 10 hari hitam. Di situ 20 hari habang. Meskipun dia sudah diisi adat pernah haid itu 7 hari sebelumnya, tapi darah di hari ini yang terjadi saat ini itu bisa dibedakan kuat lemahnya, itu pun haidnya sesuai dengan tamyiz ya. Ini istihadah. Ini istihadah. Jadi apakah yang pertama kali haid, apakah sudah pernah haid sebelumnya, ini mengalami pendarah lebih 15 atau mengalami istihadah dan darah bisa dibedakan, maka haidnya berdasarkan kuat lemahnya darah. Nih haidnya ini yang buat. Ini istihadah. Kenapa jadi adat tamyiz dimenangkan daripada adat? Karena tamyiz adalah yang terjadi hari ini. Adapun adat terjadi sebelumnya. Itu satu. Dan tamyiz adalah sifat darah, kuat lemahnya darah bisa dibedakan. Ini kuat, ini lemah. Adapun adat adalah kebiasaan si manusianya. Maka kebiasaan si manusia yang mengalami haid tadi itu dikalahkan oleh dengan kuat lemahnya sifat darah.
Jadi ada dua alasan. Kenapa tamis 6? Karena tamis adalah yang terjadi hari ini dan tamis adalah sifat darah. Adapun adat adalah sifat si manusianya. Nah, maka yang sifat darah dan yang terjadi saat ini itu menang ketimbang adat sebelumnya. Nah, jadi memang nyaman kita menyambutlah, ini adalah haidnya, ini istihadahnya nyaman. Pertanyaannya, mandinya di mana? Mandi wajibnya? Nah itu kadang ada tersampaikan 11-12. Sampai 30 ini sama. Katakanlah kalau istihadah mandi itu tetap di 16, di 16 mandi, sholat, puasa. Meskipun ada darah di 16-30, jangan mandi-mandi karena sembahyang wajib puasa. Kayak itu di sini, mandinya di 16. Pokoknya puasanya tahun ini lah, jangan sembarang kalau puasa. Misalkan ini 1 Ramadan di sini, sampai sebulanan ini yang dialaminya nih, kode puasanya berapa? Ya, kode puasanya berapa? 5. Hah? Kode puasanya 15. Oh iya. Tapi kode sholat 5. Nah itu beda kan? Kalau kode puasa 15. Kalau kode sembahyang ini. Hah? Kalau orang haid wajib mengkode puasanya. Tapi kalau istiadah wajib mengkode sholatnya aja. Nah itu beda kan? Jadi kalau kode puasa, ini kode sholat, ini kode puasa, ada kode sholat. Kode puasa adalah 15. Karena mulai sini sudah ada darah, ini wajib kode puasa. Nah di 16 saya kira sudah aman di puasa ini meskipun ada darah, aman lah. Nah kode sholatnya yang 5, yaitu mulai H11 sampai H15. Jadi ya kode puasa 15 hari, kode sembahyangnya 5 hari, yaitu H11 sampai H15. Jadi apakah yang pertama kali haid langsung terjadi istihadah dan darah bisa dibedakan, ataupun ia sudah pernah haid sebelumnya, sudah rancak haid sebelumnya, lalu malah terjangkit istihadah, darah lebih 15, tapi kuat lemahnya darah bisa dibedakan, maka yang menang adalah tamyiz. Karena tamyiz tadi adalah yang terjadi hari ini, adapun adat adalah yang terjadi sebelumnya jauh. Dan kuat lemahnya warna itu adalah sifatnya si darah. Adapun adat itu adalah sifatnya si pembawaan si pemilihannya, maka yang menang adalah si sifatnya darah tadi. Kalau di hitam tuh ada selang-seling merah, Maka hitamnya jadi omongan. Nah, misalkan di sini. Ya. Nah, gitu lah. Maka ini dianggap hitam ya. walaupun kebanyakan merah ada hitam. Nah, karena yang diapit tadi samanya kayak kosong tuh. Kosong yang diapit oleh 2 darah. Salah. Ada tanya lagi? Ini kita sudah masuk yang pelik lah. Pokoknya masalah haid itu bab istihadah yang paling rumit. Istihadah itu paling rumit karena ada sebutin lagi mutahayyirah, kebingungan yang kayak semalam 3 tahun kebingungan puasanya berapa. Nah itu makanya jangan sampai kadang mencatat para kita. Jadi mencatat itu bagian ibadah aja. Kalau mau sembahyang aja itu ibadah. Mencatat darah itu pun ibadah aja. Karena ada sangkut pautnya lawan puasa, ada sangkut pautnya lawan sembahyang. Maka hal-hal yang terkait dengan sahnya puasa, hal-hal yang terkait dengan sahnya sembahyang itu menjadi ibadah sebagaimana hukum wajibnya juga. Kalau ibadah itu wajib, maka wajib juga mencatat itu tadi. Oke, terus. Atau mereka dihukumkan berdasarkan adat kebiasaannya atau haid sebelumnya. Tetapi pada siklus atau putaran yang pertama hendaklah sabar atau tarabus, bertahan ia jangan mandi hadas besar hingga kecuali sudah lampau melebihi keluar darahnya 15 hari. Nah, pokoknya di bulan pertama istiadah mandi wajib tetap di 16. Di bulan keduanya, bulan ketiga itu cukup setelah waktu yang dihukumi haidnya aja.
pergantian itu. Terus. Maka pada ketika itu jika sudah lewat 15 hari wajib atasnya mandi dari hadas dan dikodoknya, dibayarnya ibadatnya yang ditinggalkannya di dalam masa yang lebih daripada sehari semalam. Nah ini yang dikodok tadi. Nih, ini kan pertama kali haid jadi istiadah adalah tidak tamis. Maka mandinya dia tuh di 16. Yang haid hanya satu yang pertamanya. Maka dikodonya lah yang ini aja, yang lebih daripada haidnya. Haidnya kan cuma satu aja. Nah, yang lebih dari satu ini wajib dikodok gitu aja. Nanti kata ini pas puasa apa? Di sini awal puasa mengkodok puasanya berapa? 15 lah, jangan 14 mengkodoknya. Jadi karena ini pas bulan puasa, satu Ramadan sudah mengalami ini, maka yang dikodok adalah 15. Pokoknya kada mungkin bebinian di dalam sebulan itu kada puasa lebih 15. Aku kada puasa 15, 17 hari juga aja. Kada kau haid itu 15 aja, maksimal kan kalau lebih 15. Itu harga mati sudah, kecuali kan ada 6 contoh setelahnya nih. Jadi kalau ada aku semalam kada puasa sebulan itu tutang semalam jangan ada puasa 20 hari, maka aku ada darah aja. Ada haid itu 15 saja. Meskipun ada darah, maka darah tadi kada haid sebagiannya. Jadi hati-hati bisa kalau mentawakan memang aku haid selama 20 hari aja bulan tadi aja utang puasa ya. Mana ada haid 20? Ada. Oke, terus. Dan pada siklus atau putaran yang kedua wajib atasnya mandi harus besar apabila lalu sehari semalam. Ya itu ditambah tuh mandinya di M tuh mandi di hari kedua. Tuh. Sudah tadi bisa. Terus. 2. Adapun jika tiada diketahuinya akan waktu permulaan datang darah, maka perempuan itu mutahayyirah kebingungan akan siklus haidnya lagi akan datang hukumnya. Nah, misalkan inya semalam ini kisahnya sehat lah, mencatat sudah atau diingatakannya aja. Ini diingatakannya pas hari ke-15 inya pingsannya atau tabrakannya koma misalkan darah keluar terus sebulanan. Pas sudah siuman keinget lagi. Nah, itu ya mutahayyirah nih karena ada babnya di belakang kehabisan. Nah, itu kebingungan. Karena dia mencatat di ingatan aja. Andai kata di ingatannya hilang, kalau mencatat di buku ada, mungkin ini masih bisa membuka buku lagi. Nah itu kurang bagusnya mengingatkan dia di otak nih. Kalau tak hangkup apakah diingat lagi. Tapi kalau diingatkan sambil dicatat di buku, maka andai kata ingatan tadi hilang, masih ada catatan di buku. Makanya begini tuh mesti harus ada misi buku penanggalan haid tuh. Dia bukan buku nomor 3.000-an saja. Karena sudah 50 tahun tuh kumpulakan bukunya bacain. Kalau kan orang bilang orang Tuhan itu Nah, kan bilang Tuhan. iya tuh. Itu tuh kewajiban dia sholat puasa itu ada itu dalam 2 minggu itu ada gilanya. Cuman masih waras makan cuman kadang berbeda. Sama kayak guring tuh ya. Atau kayaknya ada warasnya gitu. Ya. Kalau memang gilanya itu disengaja, meskipun gilanya lah, orang mabuk misalkan mabuknya karena minum obat, lalunya mabuk semingguan, tapi karena ada unsur kesengajaan terjadinya mabuk tadi, maka semingguan sembahyang itu wajib dikodok. Karena terjadinya tadi disengaja. Tapi bisa tabrakan misalkan, lalunya koma misalkan semingguan. Karena koma itu bukan disengaja, maka sembahyang yang ditinggalkan di situ kada wajib dikodok. Kalau gila penyakit itu? Nah, sama tuh sengaja adanya. Pun itu memang penyakit adanya, kada alami ya lah. Nah, maka kada wajib dikodok gitu. Pada saat waras itu wajib. Wajib dikodok karena akalnya kembali lagi. Ada akal. Harus berarti kan. Ya, jika misalkan waktu sembahyang tuh misalkan waktu zuhur itu jam 1 sampai jam 4. Di dalam antara rentang waktu jam 1 sampai ada waras di situ, meskipun sekadar mencetak biar ihram aja, ada warasnya, maka wajib dikodok. Tapi kalau full dalam waktu zuhur sedemikian, itu inya kada warasnya, tapi warasnya di waktu maghrib misalkan, maka yang zuhur asar tadi kada wajib dikodok. Itu ada itu ada bahasannya manius sholah, penghalang sembahyang. Sama halnya kayak haid. Kalau haid suci di akhir waktu asar, apa tuh namanya? Ini panjang sih, makanya belajar hati karena kalau kita sesuai target lah kita layo, tapi layo itu banyak masalah keseharian itu. Nah.
Sama kayak semalam. Ini waktu waktu zuhur sama. Ini asar. Ini ajat zuhur, ini ajat asar. Ininya haid atau nifas atau gila atau mabuk atau tidur atau belum balik atau kafir. Ini adalah manius sholat, istilahnya penghalang sembahyang. Penghalang wajibnya sembahyang. Orang haid nifas sembahyang wajib kada? Kada. Gila kada, mabuk kada, guling kada. Belum balik kekanakan. Hanya 7 tahunnya belum wajibnya sembahyang. Tapi wajib bagi walinya atau abah mamanya menyuruhnya sembahyang. Jadi secara bagi anak-anaknya belum wajib karena usianya belum balik. Tapi kewajiban tadi kepada si abah mamanya. Atau orang kafir, kalau kawannya anak sembahyang. Nah misalkan gini, suci dari haid, suci dari nifas, atau hilang semua penghalang ini di penghujung di sini nah. Sekitar anggap aja membaca takbiratul ihram itu anggap 3 detik. 3 detik ini yang sembuh di sini dari semua sini, apakah haidnya ampih, apakah nifasnya ampih, gilanya ampih, mabuknya ampih, gulingnya bangun, ataukah balik ke kanakan ataupun masuk Islam dalam di sini. Ini mendapati akhir waktu asar tadi, meskipun sekadar takbiratul ihram aja, sekadar membaca Allahu Akbar aja, lalunya sembuh di sini atau nya masuk Islam di sini Allah, maka ini wajib mengkodok sembahyangnya. Asalnya wajib zuhur ya, dikodok zuhur wajib di kodok. Meskipun dia mendapati suci di waktu zuhur ini sekadar hanya 3 detik atau 5 detik. Asalnya ada. Tapi kalau dia full di dalam waktu zuhur dari sepanjang ini mengalami gila tadi, ini kada apa-apa kada di. Tapi karena dia suci di asar, maka asar lawan zuhur bisa dijamak. Kodok itu zuhur ini kada di. Kan misalnya Ustaz, 5 tahun sampai 20 tahun dari gila. Hah? Ada di 1 tahun sampai 20 tahun ada gila. Ada gila. Nah, itu 20 sampai ke atas selanjutnya itu gila. Ah. Nah, yang dosa di 20 tahun dan 20 tahun itu dihitung kan? Ada gila. Atau dihitung tetap? Berarti kan gila kan? Misalnya setahun sampai 20 kali gila gitu. Ah. 20 tahun ke atas gila dan seterusnya. Yang dibebani kewajiban sekarang itu mulai umur balik tadi sampai umur sebelumnya gila. Oh itu jadi. Nah, itu yang dihitung. Jawab yang gila. Nah. Itu yang dihitung kan? Itu yang dihitung. Kalau di zaman hafal kalau dihitung ya. Oh dihitung. Tapi kan sempat balik lah. Iya. Asalnya akalnya normal. Kalau misalkan memang akalnya ada normal memang kayak apa atau ini atau kayak apa, maka akal kau juga kan ada dibebani apapun apa itu tuh. Akalnya kan ada. Makanya Islam balik berakal. Orang yang dibebani kewajiban itu adalah mukallaf ya. Yang Islam, yang balik dan berakal. Kalau Islam balik kita akal kan ada dicabut misalkan kayak orang nama jijuk tuh. Kan ada kewajiban apa-apa aja jangan sadar loh dia seorang lagi kayak apa. Tapi yang dibawa ke gila tadi. Ya, aku cerita. Bermula apabila disebutkan yang membedakan itu dengan itlaq secara umum, maka yang dikehendaki dimaksud yaitu yang menghilangkan memenuhi segala syarat rumus dasar syarat dalam hukum haid yang terdahulu sebutnya yang lebih dulu disebutkan. Ini kita ringkas yang halaman 51 sampai halaman 52. Ada orang mengalami kada puasa 30 hari, ada orang yang kada sembahyang selama 31 hari, ada orang yang kada sembahyang kada puasa selama 45 hari. Semalam nih ada darah 15 apa? Bis itu irang 15. Bis itu berarti haidnya mana? Tamyiz kada? Haidnya mana? Hitam. Ini haid, ini istihadah. Mandi wajibnya di mana? Sini. Andai kata ini di bulan ini 1 Ramadan sudah mengalami ini 1 Ramadan 30 harinya pada kau puasa 30 harinya pada sembahyang. Oke. Kenapa ini di sini
Ini kada sembahyang kada puasa kenapa? Karena menduga darah pada lebih 15. Sekalinya di 16 bertuha warnanya, maka ini adalah masa haid kedua baginya. Masa haid pertama ini gagal, ini masa haid kedua, maka bertahan pulang sampai 15. Soalnya pas 15 sampai sesuai dugaannya, maka haid adalah yang ini istihad. Kode sembahyang berapa? 15 puasa kedua. Kode sholat adalah 15 hari, yaitu daripada H1 sampai H15 yang ini kode. Adapun kode puasa sebulanan H1 sampai H30. Nah, jadinya 3 hari sembahyang dan puasa sepanjang sebulanan. Ini contoh 1. Contoh 2. Bisa dipotong tadi? Ini bingung. Ini ada di sini. Contoh 2. Jadi ini 30 hari lah, contoh yang 30. Ada 31 harinya kada sembahyang pada puasa. Ini pertama kali haid. Pertama haid terjangkit istihadah, tidak tamyiz. Lah, dari judul dulu. Pertama kali haid ada bisi adat lah. Mengalami pendarahan lebih 12 dan darah tidak dibedakan. Haidnya berapa? Merah. Pertama kali haid terjadi istiadah, darah tidak tamyiz, maka haid adalah 1 hari aja. Sekali ini ininya kasusnya. Di hari pertama dikasih puasa nih, ini 1 Ramadan lah, dan gitu kan. Hari pertama kali puasa. Kenapa kali puasa? Karena ini adalah masa haid baginya. Kada puasa dan misalnya dia 16, sama betul warnanya kada puasa ulang karena menduga darah haidnya adalah ini ya. Dan dugaannya darah hitam ini kada lebih 15, makanya bertahannya 15 hari. Kalau pindah pakai ini kasusnya gitu. Biasanya tetangga di sebelah, kalau pakai tetangga di sebelah kasusnya juga. Sekalinya pas hari ke-31 masih ada darah. Nah, itu misalkan bisa lah si hitamnya dihukumkan haid? Kata kawan, karena haid tadi kada boleh 15. Nah, maka darah hitam tadi di sini kata kawan pakai tamyiz. Maka pakai apa? Nih, maka haidnya hanya ini aja. Ini haid. Ini adalah haid kedua, hari ke-1 bulan kedua. Di sini mulai 2 sampai 15 nih. Di sini mandi, sholat, puasa dan lain-lain. Jadi dalam hal ini awal dugaannya adalah tamyiznya sampai 30 jam. Ternyata lebih 15 si hitamnya tadi. Maka andai kata 16 hari pun si hitam Allah dihukumkan haid. Kalau lebih 15, maka haidnya di sini karena mau pakai tamyiz, melainkan berdasarkan karena ini akan bisi adat, maka 24 jam dia haidnya. Nih, haidnya ini aja. Ini aja. Di sini mandi sederhananya lah. Di sini mandinya di 30 di sini, mandinya di sini, karena di sini. Nah, karena ini berdasarkan 24 jam dia haidnya, maka inya mengkodo sembahyang berapa di sini ya? Ya. Mengkodo sembahyang 29 hari. Ini 30. Tinggal penanakan lumayan. Ada lain katakanlah yang alhamdulillah. Jadi istihadah 29. Nah, ini kode sembahyang mana?
Ini kan karena sembahyang pada puasa, karena sembahyang pada puasa. Tapi karena ini kada sesuai itu, ternyata darah hitamnya lebih 15, yaitu darah hitam 30 hari, maka dalam hal ini haidnya diumumkan dengan yang yakin aja, yang 1 hari pertama aja, gitu ya. Maka yang di sini kena digodol, di sini ada dengan digodol lah, di sini kada ada digodol lah, karena di hari kedua sudah mandi, sudah sembahyang, puasa dan lain-lain. Gitu. Kenapa mandi wajibnya pada di sini ya? Karena haidnya adalah awal bulan aja 129. Maka di 1 di sini pun kada wajib kada boleh mandi dulu, kecuali sudah lewat sehari. Jadi siklusnya adalah 129. Maka di bulan kedua istihadah mandi wajibnya adalah di hari kedua aja. Di bulan pertama istihadah mandi wajibnya di hari ke-30 ya di sini. Nah, ini kodenya nih. Ayo, apa namanya? Tapi ada pendapat kalau mengalami gini, kalau kesulitan jangan memakai tarus. Inilah pendapat yang lain. Jika bagi kanak-kanak atau memang hanya masuk Islam misalnya atau masih lemah imannya, maka haidnya meumpati umumnya beginian. Jadi ada pendapat kuat haidnya 1. Ada lagi pendapat kedua 6. Ada lagi pendapat ketiga haidnya 7. Nah ini bisa dipakai nih. Tapi kan lebih ini lah 6 sampai 7 aja. Cuma kalau pendapat yang yakin kuat ini haidnya 1 aja. Tapi kalau pakai pendapat yang ini haidnya 6, sisanya istihadah. Berarti kalau 6 siklusnya adalah 6, 2, 4. Kalau haidnya 7, siklus haidnya adalah 7, 2, 3. Kalau haidnya 1, 1, 2, 9. Itu siklusnya. Siklusnya adalah gabungan haid dan suci. Itu siklus. Siklusnya 30 ya. 7, 2, 3, 6, 2, 4. Jadi ini haid, ini istihadah haid, istihadah haid, istihadah. Jadi andai kata bulan setelahnya mengalami lagi, haidnya cukup disesuaikan dengan ini tadi. Ini 31, ini 30. Contoh terakhir 45. Ini kalau sembahyang pada puasa 30 hari. Ini kalau sembahyang pada puasa 31 hari. Nah, ini contohnya 45 hari. Kalau sembahyang pada puasa. Ini pernah haid. Terjangkit istihadah. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Pernah haid, berarti isi adat kan? Isi adat kan? Misalkan di bulan sebelumnya 15 hari mengalami istihadah pendarahan lebih 15 hari dan darah tidak memenuhi syarat tamyiz. Di bulan ke-1 ini haid 15. Di bulan kedua, inya mengalami istihadah, yaitu rinciannya ini. Hitam 15, hitam lagi 15. Di bulan kedua, inya kalau darah, karena ini menduga darah ada lebih 15, makanya bertahanlah sampai 15 kayak semalam. Ada sembahyang pada puasa selama 15 hari, karena ini kadang menduga bakal mengalami istihadah. Sekali di 16 ada darah pulang. Oh, dalam dugaannya berarti si hitam ini adalah haidnya. Paling-paling kena kalau sampai 15 sampai sirang aja. Bertahan aja bro. 15 hari bertahan. Sekalinya ada pulang di sini. Di awal bulan kedua, di awal bulan ketiga ada pulang darah. Di sini si hitam tadi, makanya wajib bertahan kan di sini. Kalau tadi kan nih bertahanlah ini awal bulan ketiga. Oh di sini bulan ketiga. Ada lagi hitam 15. Nah sebenarnya ini sebulan ini.
Jadi inya menduga kenapa di sini kada sembahyang pada puasa, inya menduga darah hitam dari kada lebih 15. Kada sembahyang pada puasa ini 30 hari sudah jangan puasa aja. Sekalinya di awal bulan ketiga ada belum darah hitam sampai 15 hari. Makanya mandi wajib jadi mana ya? Ini bisa lah darah kuat dikatakan haid. Darah kuat 30 hari, bisa lah haid 30. Ada hawa. Maka di sini mau pakai tamis kan pakai adat kan? Pakai adat. Maka haidnya adalah sesuai adat, yaitu 15 hari. Maka haid pertamanya adalah ini. Ini haid pertamanya, haid pertamanya ini sini. Ini adalah istihadah. Ini adalah haid kedua. Jadi di sini kan sembahyang pada puasa juga. Jadi dalam hal ini kan ada mandi wajib di selama 45 hari ini ada mandi wajib. Kenapa ada mandi wajib di sini? Karena darah berkuat. Oh boleh jadi kita sampai di sini aja. Sekali lebih 15 sudah, kenapa ada mandi wajib di sini? Karena ini sesuai adatnya 15. Maka ini pun karena mandi wajib lagi. Jadi mandi wajibnya dalam kasus ini hanya di sini. Di harga 46. Mandi wajibnya di situ. Ini sudah bersih. Jadi dalam hal ininya haidnya istihadahnya tadi ditentukan berdasarkan adat. Adatnya yang diberi. Sini, ini ke sini. Bukan berdasarkan kuat lemahnya darah. Mandinya di 6, pertanyaannya kode puasa berapa? Kode sembahyang berapa? Kode sembahyang 15 saja. Nah, ini untuk ini. Ini kode sembahyang. Karena yang istihadah aja beri kode. Ada pun kode puasa tetap 30 sebulan saja. Nah, ini bahayanya. Nah, di sini kenapa karena sembahyang pada puasa? Karena menduga darah pada lebih 15. Sekalinya di 16 bertuah ulang. Oh boleh jadi yang kuat adalah haidnya bertahan belum 15 hari. Sekalinya lebih 15, sedangkan syaratnya tadi darah kuat di umumnya haid tidak boleh lebih 15 karena haid tidak boleh 15. Di sini ada pulang darah bertahan lagi. Kenapa? Di sini bertahannya sebab adat bukan sebab tamyiz. Di sini bertahan sebab kadar menduga darah lebih 15. Di sini menduga kadar sembahyang pada puasa menduga itu tamyiz. Di sini kadar sembahyang pada puasa lagi karena menduga sesuaikan dengan adatnya. Nah, di sini karena menduga bakal mengalami istiadah karena masih di dalam lingkaran masa haid. Di sini kadar sembahyang pada puasa karena menduga itu tamyiz di sini. Kuat lemahnya darah terpakai. Ternyata darah lebih 15, maka ini kawan yang bukan berdasarkan tamyiz tapi berdasarkan adat. Karena ini adatnya 15 hari haid setiap awal bulan, maka di sini pun berlaku sebagaimana sedang haid, yaitu 15 hari sebagaimana bulan sebelumnya. Jadi 45 harinya kada sembahyang kada puasa. Nah, jadi kode sembahyang yang ini kode puasa adalah sebulanan. Ada kau puasa sebulan mana? 1 bulan. Kalau tanya. Jadi ini tadi 30 hari kada sembahyang pada puasa, ini 31 hari kada sembahyang pada puasa, ini kada sembahyang pada puasa 45 hari. Ada pertanyaan nggak? Itu sampai halaman 52. Artinya ini ulang lah. Yang 30 inya kada sembahyang kada puasa karena hamba. Kada tahunya bakal darah lebih 15, bertahan ya 15 harinya. Sekalinya warna bertuhan. Oh, ini berdasarkan tamyiz nih haidnya pun hijau. Maka bertahan pulang 15 hari di sini karena hitam. Sekalinya pas hitungannya darah kada lebih 15. Maka dalam hal ini istihadahnya ditentukan berdasarkan tamyiz, kuat lemahnya darah. Maka ini pas hitungannya di sini istihadah betul-betul.
Nih, inya pertama kali haid terjadi istihadah, darah kada bisa dibedakan. Di sini ya kada sembahyang kada puasa 16 hari karena kada tahu bakal mengalami istihadah, kada tahu bakal mengalami pendarahan lebih 15. Lalu darah kuat, kada sembahyang kada puasa pulang. Kenapa? Oh boleh jadi ini tampis, boleh jadi si hitam adalah haidnya, maka 16 hari nih kada nih maksimal nih. Sekalinya 16 masih ada keluar sih hirang tadi nih. Maka di satu kada kawa mandinya. Maka ketika ia sudah tahu darah lebih 15, maka akan kawa sama ini kasusnya. Maka adatnya ditentukan berdasarkan satu hari gereja, bukan dengan warnanya darah. Maka dalam hal ini haidnya adalah 129, 129, 129, 129 itu ada haidnya. Jadi 31 di sini kenapa kalau sembahyang kada puasa? Karena ini sesuai adat tadi. Kayak tujuh ini tadi. Kenapa di sini kada puasa kada sembahyang kada puasa di masjid? Karena sesuai adat di sini. Jadi dia ini kada sembahyang kada puasa kenapa? Sesuai adat yang bulan sebelumnya. Yang ini tadi dia sama. Kenapa di sini kada sembahyang kada puasa? Karena sesuai adat bulan kedua. Nah, diulang lagi di sini. 15 hari pertama, inya menduga kada tahu bakal mengalami pendarahan lebih 15. Maka bertahan sampai 15. Di hari ke-16 sampai 30 betuha. Oh, maka inya aku ini hanya berdasarkan tamyiz. Jadi kada di Google nih ya. Dugaannya sekalinya darah hilang lebih 15, sedangkan haid itu kada boleh 15. Kalau kasus ini pas-pasan aman nah. Maka untuk kasus ini di bulan kedua, di bulan ketiga tadi inya pun kada sembahyang kada puasa lagi 15 hari. Kenapa? Apakah di sini berdasarkan tamyiz? Kada, tapi berdasarkan adat. Jadi andai kata itu adalah, nah di bulan keempat, itu juga, iya aja. Maka ini adalah haidnya, ini adalah istihadahnya. Jadi gitu siklusnya. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16. Nah, ya kali ya. Tapi harus kita sampaikan lagi. Oke, ada pertanyaan? Bingung? Siklusnya tuh kenapa papanya ditentukannya berapa kali? Maksudnya? Kayak tadi saya awalnya kan 21 dulu dia harusnya kayak tadi ditentukan harusnya enggak. Jadi pas ngangkat meja tadi di analis tuh berarti kan kalau puasa lo sudah bisa. Oke, di sini sudah kawal sembahyang kawal puasa. Jadi mulai sembahyang puasanya mulai sini nih. Tiga kali yang kan dia belum tidak katanya bisa ibadah kerja bapak yang bisa diambil patokan ya kan. Itu inya sembahyang puasanya itu karena menyesuaikan dengan adatnya. Ini kan sampai sininya tahu sudah nih bahwa haid itu berdasarkan adat. Maka di hari ke-16 sudah nih wilayahnya bukan wilayah haid lagi baginya. Maka di 16 ini di hari ke-46 nih kisahnya kalau dihitung dari sini ini hari ke-46. Tapi kalau dihitung dari sini di hari ke-16. Di hari ke-16 di sini sudah wajib mandi, sembahyang, puasa dan lain-lain. Di sini kenapa kada? Karena di sini warna darah kuat. Maka kada awal di sini oh boleh jadi ini adalah haidnya. Inilah kenapa mandi wajibnya kenapa kada di sini. Kalau ini pun sama. Kenapa di sini kada wajib di 16? Karena warna darah itu tuha. Warna darah yang tuha itu lebih menang ketimbang adat. Nah itu alasan. Kenapa di sini kada mandi? Karena boleh inya kada menduga kalau pindah inya darah pas-pasan 30. Maka tamyiz di sini jadi pakai ya. Ternyata darah lebih 15 sekalinya. Maka tamyiz kan mau dipakai jika pendarahan lebih 15 haidnya hitamnya. Maka dalam hal ini kalau tamyiz kan dipakai maka adat yang dipakai. Nah karena adatnya 15 hari setiap awal bulan maka di sini pun bertahan pula sesuai adatnya tadi. Jadi kenapa di sini kada mandi? Karena menduga tamyiz. Karena menduga haidnya berdasarkan kuat lemahnya darah. Sedangkan kuat lemahnya darah warna hitam tadi dihukumnya haid jika kada lebih 15. Kalau kayak ini kan pas nih hitungannya nih. Kalau kayak ini aja dugaannya adalah pas di bulan ini. Kalau kita kayak ini jangan kayak tetangga di sebarang. Sekalinya kada darahnya lebih 15 sekali maka si hitam tadi kada kawan yang memakan haid. Karena haid hanya sebatas 15 saja.
Maka di sini kenapa pulang? Karena sembahyang pada puasa. Karena pas sesuai adatnya. Yaitu setiap 15 hari di awal bulan itu adalah masa haidnya. Maka di sini pun dianggap haid dia karena sembahyang pada puasa. Nah di 16 ini, disinilah mulai mandi. Andai kata darah ada, maka di 16 di sini mandi wajib, sembahyang dan lain-lain. Karena di bulan ini gitu pulang. Di bulan keempat ini karena sembahyang, karena puasa dan lain-lain, mandi wajibnya di 16 lagi. Jadi di bulan yang ini mandi wajibnya di 16 dan seterusnya. 15 haid, 16 mandi. 15 haid, 16 mandi. Kenapa di sini tidak? Pertanyaannya di sini begitu. Kenapa di sini kan dari 16 saja? Karena darah masih memungkinkan untuk digunakan berdasarkan kuat lemahnya. Beda kalau ini darahnya satu aja, makanya mandi wajib tetap di 16. Langsung 16 sudah wajib mandi karena darah satu warna aja. Bukan tamyiz di sini. Nah ini bedanya, ini darah satu warna, ini tamyiz nih. Kalau ini mandi wajibnya di 31. Kalau ini mandi wajibnya di 16. Kenapa ini di 16 mandinya? Karena masa haid itu hanya 15 saja dan darah akan memenuhi tamyiz, darah satu warna aja. Maka di 16 sudah cukup mandi. Kenapa di sini mandinya di 31? Karena haid ini ditentukan berdasarkan tamyiz. Kenapa 15? Karena mandi, karena sembahyang dan lain-lain. Karena ini karena menduga bakal lebih 15. Sekali di 16 bertuhan, maka ini tamyiz nih karena berdasarkan haid. Maka haid itu berdasarkan tamyiz ya karena lebih 15. Ternyata pas hitungannya si hitamnya karena lebih 15. Maka di hari 31 mandi. Nah ini bedanya. Kenapa di sini 16? Kenapa di sini 31? Karena di sini satu warna aja. Kadang makanya perbedaan kuat lemahnya darah. Tapi kalau tamyiz bisa bertahan di 31 hari, bisa bertahan 30, bisa bertahan 31. Bisa bertahan 45. Nah ini rumitnya nih. Jadi misal bulan 3 tuh berubah jadi anum, darahnya berarti ikut tamyiz. Iya. Misalkan di bulan kelima nih kita sambung nih. Ini bagus nih. Hayalannya ke situ pikiran. Di bulan kelima hitam 15 berapa? 10 gitu kan? 10 misalkan. Sekalinya Pak Anum 5 hari. Maka di bulan kelima haidnya pun 15 juga. Atau itu misalkan 15 hari misalkan. Maka haidnya adalah yang ini. Jadi di bulan kedua sesuai adat di sini tamyiz bisa. Makanya jangan ya meskipun banyak gawian di rumah, usahakan jangan terpancing untuk stres gitu. Khawatirnya ke sini nih, berdampak ke darah, berdampak ke sembahyang. Mun tahu menghitung aman, mun kada tahu menghitung loh. Nah itu mana jadi memang berbina itu kadang banyak papasan, banyak pembahasan diri anak karyawan atau itu memicu untuk terjadinya ini. Atau memang kondisi ekonomi saat itu lagi perlu duit atau lagi sedangkan anak misalnya jaring atau kayak apa, nah itu bisa jadi memicu hal-hal yang memicu terjadinya istihadah tadi. Coba ringkasnya tadi, jika darah tadi lebih 15 dan darah tadi satu warna aja, mandinya di 16. Tapi kalau darah bisa dibedakan kuat lemahnya, mandinya bisa di 31. Atau bisa aja mandinya di 32 bisa. Nih, ini 31 mandi 2. Mandi di 32. Hari ke 32 mulai sini. Kalau di sini mandinya mana? Aminah? 46. Wah, mandinya di 46. Nah, inilah yang banyak mulai membingin karena belajar haid tuh repot. Ngalih kita menyampaikan kan bingung juga. Tapi Imam Syafi'i sudah sampai ini nah sidin jasa sidin nih. Jasa Imam Syafi'i ini kan termasuk penulis Imam Syafi'i ini ada tuh kalau umpaya menuliskan supaya ilmu ini jangan hilang di mazhab kita. Kita kadang menyambut orang pas hari raya, apa itu aja bijakan berduit ya, pakai mazhab Hanafi kita kan Syafi'i aja. Tapi bininya, anaknya menghukumi haid berdasarkan mazhab siapa? Mazhab asal-asalan. Ada atau iya
bininya sembahyang kadang bawa kena ini. Nah, di sini ininya terbuka. Dalam mazhab Syafi'i kan begini. Jadi menyambati orang dalam hal zakat, bininya bawa kena cara mazhab Maliki misalkan gini. Bininya memakai haid, menghitung haid berdasarkan mazhab Maliki. Jadi kadang ada sepaket menyambati orang lah, masa mati bini orangnya. Ya memang ada unsur kata tujuh dulu, kadang alhamdulillah begitu aja berzakat pakai duit, kita Syafi'i aja. Jadi bininya sembahyang pakai mazhab siapa aja, bukan enggak. Bininya mau makan haid nifas berdasarkan mazhab siapa aja, mazhab asal-asalan. Tapi kadang udah rasnya tetap nyatanya. Jadi ada kan kata Iya, lucu ada gitu tuh. Kisah merasa sapi benar, tapi mau kena wajib siapa dipakai. Di sini terbuka. Ini bukan wajah, nang boleh terbuka, teman bagian wajah. Itu ya nang boleh terbuka. Ketika mau kena, ini kan boleh terbuka nih. Misalnya terbuka kan rata-rata kayak itu begini. Nah ini kan boleh membuka aurat di sini nih. berarti haji umrah pun itu Sama menutup aurat ketika tawaf itu sebagaimana menutup aurat ketika sembahyang. Makanya orang bujur sembahyang, insya Allah tawaf umrahnya bujur. Orang bujur sembahyang, kalau hajatnya istrinya bujur, karena di situ sembahyang istinja toharan, bertawaf kan kayak wajib suci juga, bujur juga di sana. Makanya sembahyang dulu dimantapi nih, bersuci dulu dimantapi nih, haid nih pasti dimantapi dulu nih. Hanya urutan yang kelima rukun Islamnya itu. tapi kalau orang mau umrah itu dia pindah masjid itu kan Boleh ya dalam keadaan mendesak. dulu Dalam keadaan mendesak boleh memakai wudu cara menurut mazhab Imam Maliki di sini. itu berpindahnya itu niat lah. Kan usah. Kita sudah tahu cara mazhab Maliki wudu. Wudu biasa aja. Tapi dalam mazhab Maliki menggusuk wajib lah. Kalau kita kan yang penting baju sampai, nah baju sampai misalkan ke muha itu sudah sah tak angkat hadasnya. Tapi kalau kita bertakalan ke mazhab Imam Maliki tadi, menggusuknya wajib. Menggusuk wajib. Tangan digusuk wajib juga. Nah, kepala harus digusuk lah. Batis digusuk. Nah dalam mazhab Maliki wudunya wajib digusuk. Itu satu. Yang kedua wajib mualat. Kita mazhab Syafi'i misalkan membasuh muha di sini, membasuh tangan di masjid tanah, menyapu kepala di masjid situ, membasuh batis di Banjar di Sembilan, boleh aja bercicil. Dalam mazhab Syafi'i boleh sah bercicil muha, tangan, kepala, batis di situ sah. Tapi dalam mazhab Maliki wajib mualat betul-betul. Langsung muha, langsung tangan, kepala, kada boleh berjeda-jeda. Terus mempelajari juga. Dan dalam mazhab Maliki menyapu tuh wajib sebijian kepala. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan sah ya misalkan sah aja menyapu kepala, wudu cara mazhab Syafi'i, tapi cara mazhab Maliki sebijian. Nah itu jadi memang Berarti Ustaz tadi jahit itu yang dalam sapi itu kan? enggak. Jadi ada kata pakai cara itu. Nah makanya supaya kita aman, umum kita bodoh lah kayak itu aja misalkan kadang anak baca jilbab pas lagi di kantor atau gawe, ambil nih baju misalkan nyapu kepala, kayak ini aja lah. Sah aja dihiga. Yang penting bagian kepala, rambut tadi rambut yang masih di bagian kepala. Tapi kalau rambutnya tumbuh di kepala, tapi andai kata ditarik ke situ masuk bagian muka, maka yang di sini kada boleh, kada sah disapu ketika wudu. Karena yang wajib disapu adalah rambut yang masih ada di dalam area kepala. Meskipun tubuhnya di kepala, tapi ketika ditarik ke muka sudah keluar batas kepala, ini sudah masuk wajah mulai sini nah. Maka mulai sini ke sini aja, sini ke sini aja nang boleh disapu. Di sini kada sah. Atau nang di belakang misalnya berjuntai, rambut panjang sampai sini. Aku nangis di sini aja dan aku sapu. Oh, kenapa? Ini bukan rambut kepala. Rambut yang wajib disapu adalah rambut yang masih berada di dalam batas kepala. Meskipun tubuhnya di kepala, tapi ketika diurai ke sini, di sini keluarnya, maka sudah di luar batas kepala, sudah keadaan lagi. Jadi andai kata di kantor, ada anak ngepacul, bisa jadi gini misalkan, atau di sini misalkan, atau di sini andai kata kawan dia. Yang penting masih di dalam batas kepala. Berarti itu pindah makam. Itu berarti ada waktu umrah mendesak di kantor bisa ya? Bisa. Orang Tapi ujar mun kita maka cara mazhab Syafi'i kan sah lainnya sah aja lah. Tapi ujar babuhannya Maliki kada sah wudunya. Jadi supaya jangan ada orang memadakan wudu kita kada sah gawe sebijian pahalanya kan juga itu sunnah.
kita wudhu membasuh muha, asal bajunya sampai misalnya ada masih busuk itu juga, tangan gini aja, sah dalam mazhab kita. Tapi mazhab lain padahal juga bukan sah karena membusuk. Nah, jadi supaya wudhu kita sah dalam mazhab kita syarat, sah dalam pandangan mazhab lain busuk baju muha. Dalam mazhab Syafi'i sunnah membusuk, bukan wajib. Kalau wudhu di kamar mandi itu kita tuh yang mandi di satu mau tekan bismillah aja. Iya, bismillah kan ada rukun. Rukun wudhu hanya 5. 6 aminah rukun wudhu, Pak. Satu niat, basuh muha, tangan, nyawa kepala, kaki, tertib. Ada bismillah lah. Berarti boleh-boleh aja lah. Boleh aja dalam hati kan. Atau sebelum masuk WC kamu baca bismillahnya. Misalkan di kantor membuka jilbab, kelihatan orang rambut. Maka bisa aja membasuh muhanya atau wudhunya di dalam kamar mandi tadi, asalkan aman aja daripada percikan najis atau ada najis di situ. Sedikit lagi, jadi juga. Ya, Aminah itu ketika lagi jam 9 anak keluar udah. Jadi kita akan 53 itu sudah kita ringkas tadi 30, 31 lawan 45 kada semua yang kada puasa. Tinggal 53. 3. Karena haid, ingat keadaan haid dan tidak membedakan sifat darah. Bisa haid sudah sebelumnya, ingatnya haid sebelumnya adatnya. Tapi darah tadi bisa dibedakan karena kalau tamyiz, maka yang dipakai menentukan haid berdasarkan apa? Kalau kada tamyiz, ya adat. Nah, itu. Adat haid yang dijadikan acuan ketika terjadi istihadah. Dan jika ada perempuan itu telah beradat, pernah meskipun baru sekali mengalami haid dan ingat ia akan kadar haidnya di waktunya dan tidak membedakan ia akan sifat darah, maka dikembalikan ia kepada adat haidnya dan sucinya yang terdahulu sebelum terjangkit istihadah pada kadarnya dan waktunya. Adat haid yang tidak berubah-ubah. Ada. Ini contoh ya, baca. Ada. Ini kalau ada tulisan istihadah berarti lah lebih 15 lah. Pendarahan lebih 15. Kalau ada kata istihadah. Kita baca. Satu kali haid sudah bisa dijadikan adat sebagaimana halnya beberapa kali haid yang terulang sama. Nah, jadi kalau adat itu definisi kalau bahasa Indonesia adat itu sesuatu yang terulang beberapa kali dan waktu lama. Tapi kalau dalam masalah haid, adat itu cukup satu kali terjadi itu sudah bisa dikatakan adat. Oke, baca dulu. Dan sabitlah ditetapkan adat itu jika tiada berlain-lainan dengan sekali jua. Maka jika haid ia di dalam sebulan 5 hari pada permulaan bulan, kemudian maka istihadah ia pada bulan yang kedua, niscaya dihukumkan haidnya itu dengan 5 hari pada permulaan bulan yang kedua, seperti dihukumkan ia dengan dia, sebagaimana juga keadaannya jikalau berulang-ulang adatnya. Nah, jadi di bulan pertamanya mengalami haid normal, ini haid. Ada mandi wajib lah di sini mana? Mandi ada. Pada sembahyang ada lah. Di bulan keduanya keluar darah 30 hari. Di bulan ketiga 30 hari juga. 30 hari juga. 1, 2, 3, 4, 5. Maka haidnya di bulan kedua sampai bulan ketujuh gitu kan. Ya sesuai adatnya. Ini adatnya. Meskipun pertama kali haid misalnya atau pertama kali haid di bulan pertama aman, di bulan kedua sampai ketujuh kalau ada sebulanan, maka haidnya ditentukan berdasarkan apa? Adat. Ini adat lah, adat. Di bulan kedua haidnya 5. Ini haidnya Pak. Ini haidnya haid. Nah, pertanyaannya mandinya di mana? 16. Nah, di bulan kedua atau di bulan pertama istihadah, ini sambutan adalah bulan pertama istihadah. Atau di bulan pertama ini mengalami pendarahan lebih 15, mandi wajibnya tetap di 16. Di 16. Nih. Mandi di sini. Salat, puasa dan lain-lain meskipun ada darah. Berartinya haidnya 5 lah. Yang ada haid mana di sini? 6 sampai 15 nih kodo gini nih. Kodo sembahyang. Nah, di bulan ke sini Bang, mandinya di mana? Mandinya cukup di 6.
Nah, mandi di sini, sembahyang, puasa, dikata dan lain-lain. Di bulan keempat kita juga mandinya di 6 lagi, kalau sama hadang di 16. Mandi, sembahyang, puasa dan lain-lain. Itu aja bulan selanjutnya di 6 mandi, sembahyang, puasa dan lain-lain. Di bulan ke-7 mandi lagi di 6, mandi, sembahyang, puasa dan lain-lain. Jadi di bulan 3, 4, 5, 6 kadang-kadang nikodo lagi. Jadi cirinya istihadah adalah di bulan pertama mandinya di 16, di bulan pertama itu ada yang dikodok. Adapun di bulan ke sini setelahnya mandinya cukup di batas sesuai adatnya aja. 6 mandi, 6 mandi, 6 mandi, 6. Jadi di sini sembahyang ada lagi yang tertinggal. Andai kata di bulan ke-7 inilah mati atau ini dia deh. Kalau orang mengalami pendarahan ini, cuma ini hanya contoh kasus. Di bulan ke-7 sekalinya sampai 10 aja. Nah, makanya tetap itu juga sebagaimana adatnya 5, mandinya tetap di 6 juga sesuai adatnya. Mandi, sembahyang, puasa dan lain-lain. Sekalinya di 10 ampih, maka ini pun dihitung haidnya. Jadi di bulan ke-7 haidnya adalah 10 hari. Kada 6 lagi. Karena di sini pendarahan kada lebih 15 lagi. Maka haidnya 10 hari, maka mandi di 11. Ini dianggap kada sah sembahyangnya. 6, 7, 8, 9, 10 ada sembahyang lah tadinya. Ini dianggap kada sah, dianggap sembahyang di dalam haid. Jadi mandinya di sini lagi nih. Mandinya ada 2 kali. Di sini mandi pertama, ini mandi kedua. Jadi di bulan ke-7 ini mengalami haid 10 hari. Jadi 1 sampai 6, 5. Karena pendarahan lebih 15. Dan ini kenapa jadi 5? Itu sesuaikan dengan sini. Ini kenapa jadi 5? Sesuaikan dengan sini juga. Jadi siklus haidnya adalah 5-25, 5-25, 5-25, 5-25, 5-25, 10. Oh, kalau tamyiz itu ada yang 5-15. Ada tamyiz sesuai kuat lemahnya darahnya. Kalau yang ada tamyiz kan 5-15. Kayak apa dia contohnya? Yang pembahasan yang ada tamyiz. Kayak apa contohnya? Nah, kita ulah contoh seperti ini. Ini sudah dipoto Pak. Contohnya kayak Pak? Ini yang menjelaskan sambil bingung juga lah. Kayak apa contohnya? Sambungan ini kan? Habis masuknya ke tamyiz. Contohnya kayak Pak? Nah, kalau tamyiznya itu. Nah, bisa gitu. Jadi kalau tamyiznya ketika warna mau di sini mandinya tetap di 16 ya dulu. Bulan pertama istiadah 16. Di bulan kedua di bulan kedua mandinya di sini aja. Mandi di sini. Ketika terjadi pergantian warna. Karena yang disesuaikan haidnya adalah kuat, warna darah kuat. Kalau di sini adat. Kalau adatnya 5, setelah 5 mandi wajib di 6. Kalau di sini setelah pergantian warna tadi, di situ mandinya. Jadi di sini misalkan 10 hitam, maka mandinya setiap kali pergantian warna tadi. Itu aja mandinya. Itu aja bedanya. Cuma sama aja, sesuai yang dihukumkan haidnya. Kalau adat berarti sesuai setelah adatnya mandi. Kalau tamyiz maka setelah tamyiznya di situ mandinya. Oke, terus supaya tamat cepat mas. Ada haid yang berubah-ubah, tidak tetap. Ada haid yang terulang sama, tidak tiba-tiba berubah. Dan jika ada adatnya yang berkekalan. Nah, ini kada kau digawi kalau kada mencatat. Kau lah dijamin akan bakal diingat terus. Orang tua, makanya catat. Malah kita bisa mencatat terus. Apalagi sudah banyak gawian ada di kantor, ada di sekolahan, ada di mana, banyak campuran ingatan, maka lebih bagusnya dicatat terus. Oke, terus.
Dan jika ada adatnya yang berkekalan itu 5 hari pada tiap-tiap bulan, kemudian maka berpindah adatnya itu kepada 6 hari pada suatu bulan. Kemudian maka istihadah ia pada bulan yang kemudiannya. Niscaya dikembalikanlah haidnya itu kepada adatnya yang dahulu daripada bulan istihadah, yaitu 6 hari. Inilah hukum pada adat yang muafakat sama. Dan di bulan pertamanya haid 3 hari. Bulan kedua 3 juga. Bulan ke 3 hari. Lalu di sini jadi 7. Lalu di sini mengalami pendarahan lebih 30 hari. 30 hari. Maka apakah adatnya ini yang berulang-ulang? Apakah yang diambil? Yang diambil adalah yang 7. Jadi di bulan ke-6 haid adalah 7. Ini haid. Ini haid. Mandinya di bulan ke-6 tetap di 16. Karena menduganya bakal lebih 15. Jadi mandinya di 16. Adapun di bulan ke-7 mandinya di 8. Nah, itu. Jadi misalkan sudah mulai umur 9 tahun sampai umur 15 tahun 3 hari aja haidnya rutin. Sekali ya tak ada 7 kan? Setelah 7 itu udah istihadah, maka darah yang ini jenuh diambil acuan haidnya. Meskipun sebelum-sebelumnya sama 3, tapi yang terakhir kali adalah 7, maka yang diambil adalah 7. Atau sebaliknya lah. Nggih. Banyak fungsinya. Atau sedikit? Sedikit terakhir. Nggih. Oke, terus Adat haid yang terulang sama, formasinya teratur dan dengan 2 putaran atau lebih. Tidak situ. Ini pertama haid dari istihadah maka sesuai adat. Ini adat itu sudah rutin tiba-tiba berubah, maka yang ini adalah haidnya. 7. Yang ini kada. Ini ada contoh unik kisahnya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan 1 haidnya 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7, bulan keempat gitu terulang 3, 5, 7. Nah, di bulan ini mengalami istihadah. Nih, 30 hari, ini 30 hari, ini pun 30 hari ya. Maka karena ini formasinya terulang 2 kali, maka haidnya sesuai urutan dia. Jadi di sini haidnya 5, 3, di sini 5, di sini 7. Karena terulang 2 kali. Tapi kalau terulang sekali gitu ya, misalkan gini, 3, 5, 7. Oh, di sini aja langsung. Di sini mengalami pendarahan 30. Ini kan formasinya sekali ya, maka haidnya di sini 7 hari ya. Karena terulang sekali dia 357 tadi. Tapi kalau terulang 2 kali 357, maka ketika di bulan istihadah sesuai urutan itu tadi juga 357. Di sini mandinya di mana mana? Bulan ke-7 16. Di bulan pertama istihadah mandinya tetap di 16. Enggak tahu. Di bulan ke-8 mandinya di mana mana? 6. Ini 8. Iya. Jadi mandinya di mana? 16, 16 mandi. Jadi 8 mandi. Nah, ini mandi. Sini mandinya 6, 8. Jadi di sini mandinya di 16. Ini mandinya di 16. Jadi kalau polanya terulang 2 kali, maka bisa dijadikan patokan 357. Tapi kalau 357 sekali ya terjadi lalu terjadi istihadah, maka yang haid terakhir adalah jadikan acuan. Itu sampai halaman 55 tuh disitulah. Itu halaman 56 itu contohnya yang ini. Nih.
halaman 56. Jadi hanya sekali terulang aja susunannya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kita sampai 56. Berapa sih? Ada halaman gitu kan? Ada pertanyaan? Misalnya? Karena Bapak ada paham hari ini lah. Membutuhkan berusaha dulu untuk paham. Kalau masih pikiran dulu juga kayak makan bisa didapat tuh nah. Sini dengan tayangan lebih jauh dulu. Jadi Pian bisa memakai pendapat Imam Maliki itu. Haid itu karena tergantung kepada, meskipun setetes itu sudah dianggap haid ya, mandi sudah. Jadi sah jika dalam keadaan terjepit. Jadi kalau lagi memiliki masa lalu nih, kalau lagi ngulang waktu nih. Karena pada menyatakan pada hal itu dalam mewarnai itu kan bisa Nah makanya Pian harus gencar tadi menyampaikan ini, misalkan Pian ada patuhan atau anak Pian sampaikan bahwa ternyata tidak darah itu tidak selalu dihukumkan haid. Bahkan kadang-kadang haid itu bisa dihukumkan tanpa adanya darah. Misalkan 3 hari ada darah, 3 hari bersih, 3 hari ada darah lagi. Nah ini misalkan enggak. Mandi ada darah bersih, mandi jadi. Padahal seharian semalam maksudnya kerja yang hari itu pernah mengalami itu udah capek banget nanti udah 3 hari kan bisa jalan nanti karena ada pulang sampai yang habis hari itu bisa udah 3 kali. Ini itu pendapat kuat. Kalau pendapat Imam Rafi'i semalam boleh hanya bertahan kalau langsung mandi kecuali menghadap adatnya sampai. Lagi? Dah? Allah mantap ya.